Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Abdillah dari program studi S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian catu daya menggunakan regulator tegangan. Pengertian catu daya. Catu daya atau biasa disebut juga power supply merupakan sebuah piranti yang berfungsi sebagai sumber listrik untuk piranti lain. Catu daya bukanlah sebuah alat yang menghasilkan energi saja, namun ada beberapa catu daya yang menghasilkan energi mekanik dan energi yang lain. Daya untuk menjalankan peralatan elektronik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Contohnya baterai. Baterai dapat menghasilkan suatu GGLDC dengan reaksi kimia. Foton dari panas atau cahaya yang berasal dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik DC oleh sel foto atau fotosel, yang dimana sel bahan bakar dapat menggabungkan gas hidrogen dan oksigen dalam suatu elektrolit untuk menghasilkan GGLDC. Sebuah mesin bahan bakar fosil atau air terjun dapat memutar generator DC atau generator AC. Power supply atau catu daya adalah sebuah peralatan penyedia tegangan atau sumber daya untuk peralatan elektronika dengan prinsip mengubah tegangan listrik yang tersedia dari jaringan distribusi transmisi listrik ke level yang diinginkan sehingga berimplikasi pada pengubahan daya listrik. Nah, di sini adalah gambar diagram blok dari rangkaian catu daya. Yang pertama input, terus masuk ke transformator atau biasa disebut juga trafo. Nah, di sini biasanya dipakai jenis transformator step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika. Terus dari trafo masuk ke rectifier atau penyarah gelombang. Yang dimana rectifier ini berfungsi sebagai pengubah gelombang AC menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh trafo. Nah, berarti fungsi dari rectifier ini sebagai pengubah gelombang AC menjadi gelombang DC yang dimana tegangan tersebut diturunkan dari transformator ini. Nah, terus dari rectifier masuk ke filter. Seperti namanya filter atau penyaring, di sini berfungsi sebagai penyaring. Penyaring yang dimaksud adalah penyaring gelombang atau bisa juga tegangan yang masuk ke filter yang dimana nantinya akan disalurkan lagi ke voltage regulator. Voltage regulator akan menghasilkan tegangan dan arus DC atau arus searah yang tetap dan stabil. Di sini berfungsi sebagai pengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Dari voltage regulator terus akan masuk ke output. Nah, output di sini akan berubah menjadi arus DC berbanding terbalik dengan input tadi. Jika inputnya arus AC, nanti akan berubah ke arus DC ketika di output. Macam-macam catu daya. Yang pertama adalah catu daya linear, kedua catu daya switching, yang ketiga programmable power supply, yang keempat uninterruptible power supply, yang kelima high voltage power supply. Yang pertama, catu daya linear adalah jenis power supply yang umum digunakan. Cara kerja dari catu daya tersebut adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC lain, yang dimana lebih kecil dengan bantuan transformator. Tegangan ini kemudian disearahkan dengan menggunakan rangkaian penyarah tegangan, dan di bagian akhir ditambahkan kapasitor sebagai pembantu penyarah tegangan sehingga tegangan DC yang dihasilkan oleh power supply jenis ini
tidak terlalu bergelombang. Nah, di kapasitor ini berfungsi sebagai filter atau penyaring dan juga bisa difungsikan sebagai penyarah tegangan. Selain menggunakan dioda sebagai penyarah, rangkaian lain dari jenis ini menggunakan regulator tegangan, sehingga tegangan yang dihasilkan lebih baik daripada rangkaian yang menggunakan dioda. Nah, untuk power supply jenis ini dapat menghasilkan tegangan DC yang bervariasi antara 0 sampai 30 volt dengan arus antara 0 sampai 5 ampere. Yang kedua adalah catu daya switching. Catu daya jenis ini menggunakan metode yang berbeda dengan power supply linear, yang dimana tegangan AC yang masuk ke dalam rangkaian langsung disearahkan oleh rangkaian penyarah tanpa menggunakan bantuan transformer. Cara menyarahkan tegangan tersebut adalah dengan menggunakan frekuensi tinggi antara 10 kHz sampai 1 MHz, yang dimana frekuensi ini jauh lebih tinggi atau lebih besar daripada frekuensi AC yang sekitar 50 Hz. Pada switching power supply, biasanya diberikan rangkaian feedback atau umpan balik agar tegangan dan arus yang keluar dari rangkaian ini dapat dikontrol dengan baik. Keuntungan utama dari metode ini adalah efisiensi yang lebih besar karena switching transistor daya sedikit berkurang ketika berada di luar daerah aktif, yaitu ketika transistor berfungsi sebagai tombol dan juga memiliki diabaikan jatuh tegangan atau arus yang dapat diabaikan melaluinya. Yang ketiga, programmable power supply merupakan jenis pencatu daya yang pengoperasiannya dapat dikontrol oleh remote control melalui antarmuka atau interface input analog maupun digital seperti RS232 dan GPIO. Yang keempat adalah uninterruptible power supply, sering dinamakan dengan UPS, merupakan pencatu daya yang memiliki dua sumber arus listrik, yaitu arus listrik yang langsung berasal dari tegangan input AC dan baterai yang terdapat di dalamnya. Ketika listrik dalam kondisi normal, tegangan input akan secara simultan mengisi baterai dan menyediakan arus listrik untuk beban peralatan listrik. Yang kelima adalah high voltage power supply, merupakan power supply yang mampu menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. Biasanya power supply jenis ini digunakan pada mesin X-ray ataupun alat-alat yang memerlukan tegangan tinggi. Apa sih fungsi dari catu daya? Nah, untuk fungsi dari catu daya, pada umumnya untuk semua power supply mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai penyarah arah, yang dimana penyarah arus AC ke arus DC. Prinsip kerja dari catu daya: hampir setiap peralatan elektronika memiliki sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi arus listrik dari arus AC jadi arus DC, dan juga untuk menyediakan tegangan yang sesuai dengan rangkaian elektronikanya. Rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC ini disebut dengan DC power supply, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan catu daya DC. Sebuah DC power supply atau adaptor pada dasarnya memiliki bagian utama yang berjumlah 4, yaitu transformer atau transformator, kedua rectifier, ketiga filter, dan yang keempat voltage regulator. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil dari internet. Silakan bisa sama-sama dipelajari, diambil ilmunya dari situ. Oke, kemudian saya akan menjelaskan simulasi dari rangkaian catu daya menggunakan regulator tegangan dengan software Proteus versi 8. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya, tinggal saya simulasikan
Di sini saya menggunakan komponen transformator, dioda bridge, IC regulator dengan tipe atau seri 7805 dan 4 buah kapasitor yang masing-masing bernilai 2200 mikrofarad dan 10 mikrofarad. Nah, di sini saya menggunakan titik A sebagai tegangan output dan titik B sebagai tegangan output. Di sini saya menggunakan tegangan sebesar 12 volt dan frekuensi sebesar 50 Hz. Oke, kita mulai saja simulasinya. Nah, ketika saya pencet run, di sini akan muncul tegangan pada titik A dan titik B. Titik A bernilai sekitar 4,38 dan titik B bernilai sekitar 0,38. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata saya ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.